Halo semuanya, kami akan membahas tentang analisis problematika pembelajaran di kelas 4 SD dalam konteks PJJ. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Kami adalah mahasiswa Unika Atmajaya, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 4, di mana ada Amalia, Abnet, Dinda, Jessica, Marcel, dan Randy. Kami akan membahas apa itu PJJ, latar belakang PJJ, apa saja problematika dalam PJJ, dan bagaimana rekomendasi kami untuk mengatasi problematika tersebut. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa kondisi dunia saat ini sedang diserang oleh penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona, yang mengharuskan semua orang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaannya secara online, termasuk guru yang harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Akibat diberlakukannya pembelajaran jarak jauh yang sangat mendadak, sehingga banyak sekali problematika yang terjadi ketika pembelajaran. Maka dari itu, kita akan membahas problematika apa saja yang terjadi ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Kami juga sudah mewawancarai beberapa guru, baik dari daerah Jabodetabek maupun luar Jabodetabek. Kami melakukan wawancara secara online dengan cara mengisi link G-Form dan juga via WhatsApp. Belum masuk ke dalam problematika pembelajaran jarak jauh, kalian tahu nggak sih apa itu pembelajaran jarak jauh? Ya, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang diberlakukan dari jauh, yang dimana murid dan gurunya terpisah. Nah, pembelajaran jarak jauh ini harus didukung oleh teknologi yang memadai seperti handphone, atau laptop, yang dimana di dalamnya terdapat media yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh seperti YouTube, Zoom, Teams, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian inti tentang penyusunan perangkat pembelajaran. Ternyata tidak semua guru menggunakan RPP darurat COVID loh. Untuk jawaban dari guru yang berada di wilayah Jabodetabek, mereka menggunakan RPP yang lebih sederhana dan dibuat langsung untuk 1 minggu. Tapi ada salah satu guru yang tetap menggunakan RPP biasa karena kebijakan dari sekolahnya. Sedangkan di luar Jabodetabek, guru-guru menggunakan RPP 1 lembar dengan kurikulum darurat COVID. Selain itu, penyusunan RPP hanya berisi kegiatan-kegiatan bermain, tetapi tetap memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa sehingga siswa tidak terbebani untuk menuntaskan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang kedua, komponen RPP. Komponen RPP banyak yang mengalami perubahan karena PJJ ini dilakukan di rumah, sehingga komponennya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti ditiadakan kegiatan pembuka dan penutup karena berkurangnya jam pelajaran dan media pembelajaran yang digunakan. Selain itu, dari segi penilaian, dengan cara berkolaborasi dengan orang tua, dikarenakan pembelajaran PJJ ini dilakukan di rumah dan juga penggunaan media untuk pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, metode. Guru yang berada di dalam maupun di luar wilayah Jabodetabek lebih sering menggunakan metode tanya jawab, penugasan, ceramah, bermain peran, demonstrasi, berbasis proyek berupa membuat video simulasi dan pemecahan masalah. Sedangkan ada juga satu guru yang menggunakan metode flip learning dalam pembelajarannya. Selanjutnya, yang keempat, cara guru dalam mengembangkan kegiatan belajar siswa. Jawaban dari guru yang berada di dalam maupun di luar wilayah Jabodetabek adalah untuk berpikir kritis. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa tanya jawab dengan pertanyaan HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Untuk kolaborasi dan komunikasi, kegiatan yang dilakukan adalah praktik membantu pekerjaan di rumah dengan keluarga. Kegiatan pembelajaran jarak jauh lebih menekankan kolaborasi siswa di lingkungan keluarga dibandingkan lingkungan pertemanannya. Dan untuk kreativitas kegiatan yang dilakukan adalah anak diminta untuk membuat proyek atau membuat puisi.
Selanjutnya, yang kelima, untuk media pembelajaran yang digunakan oleh guru yang berada di dalam maupun di luar wilayah Jabodetabek adalah video, gambar, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber yang membantu siswa untuk memahami materi. Selanjutnya, yang keenam, teknik penilaian. Teknik penilaian yang digunakan guru baik di dalam maupun di luar wilayah Jabodetabek adalah guru membuat teknik penilaian yang dapat digunakan untuk masing-masing ranah. Seperti kognitif, bisa dinilai dengan cara memberikan pertanyaan melalui kuis atau tes kemampuan akademik. Dan untuk afektif, bisa dilakukan dengan memperhatikan sikap tanggung jawab saat mengerjakan tugas atau sikap ketika sedang melakukan video call. Dan untuk psikomotorik, bisa dinilai dengan mempraktekkan pembelajaran yang sudah diajarkan atau menilai dari hasil tulisan peserta didik. Dalam pengembangan LKS, guru yang kami wawancarai ada yang mengembangkan LKS dan ada yang sudah merasa tugas di dalam buku sudah cukup dalam pembelajaran. Dalam mengembangkan materi bacaan, guru yang kami wawancarai sudah sangat cukup dalam mengembangkan materi bacaan. Sebagai penunjang belajar siswa, materi bacaan yang digunakan oleh guru berupa PPT dan modul, serta mencari dari internet. Dalam mengembangkan media pembelajaran, guru yang berada di luar maupun di dalam Jabodetabek ada yang mengembangkan dan ada yang tidak. Media pembelajaran dikembangkan berupa G-form untuk tes tertulis, e-modul, PPT, dan video pembelajaran. Masalah yang ditemukan dalam pengembangan perangkat pembelajaran berupa contoh-contoh yang ada pada buku-buku yang digunakan kurang kontekstual dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan rekomendasi yang kami berikan untuk mengatasinya adalah guru dapat mempersiapkan materi dengan mencari informasi-informasi terkini dan tidak terpaku dengan buku tematik yang digunakan. Masalah yang kami temukan dalam mengembangkan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan literasi dasar yang ada di sekolah dasar adalah guru hanya mengembangkan literasi baca tulis dan literasi digital saja. Literasi budaya dan literasi sains kurang dikembangkan karena hanya ada 1 dari 6 guru yang menyinggung literasi tersebut. Sedangkan untuk literasi lainnya seperti literasi numerasi dan literasi finansial tidak dibahas dan disinggung oleh 6 guru yang kami wawancarai. Rekomendasi yang kami berikan adalah guru diharapkan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis literasi juga bisa meningkatkan kegiatan literasi dengan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya ekstrakurikuler pencinta buku atau sastra, untuk mengembangkan literasi baca tulis, ekstrakurikuler jurnalistik untuk mengembangkan literasi digital, ekstrakurikuler tari untuk mengembangkan literasi budaya, ekstrakurikuler kelompok ilmiah sekolah untuk mengembangkan literasi sains dan numerasi. Dan di samping itu, sekolah juga bisa bekerjasama dengan bank untuk membuat kegiatan menabung sejak dini. Dalam referensi buku bacaan yang dibaca oleh siswa untuk mengembangkan literasi, guru memiliki referensi sumber bacaan yang cukup, baik seperti ensiklopedia, buku cerita anak, dan majalah anak. Dalam PJJ tersedia di internet, guru akan memberikan link bacaan yang sesuai dengan materi yang dijelaskan. Menurut jawaban dari guru yang berada di luar maupun di wilayah Jabodetabek, mengatakan bahwa kendala yang dialami selama melaksanakan pendekatan pembelajaran tematik adalah tidak dapat melakukan secara langsung, aktual, dan otentik karena terkendala jarak dan waktu. Terkadang tidak semua materi mudah untuk ditematikan. Selain itu, penyampaian materi juga kurang mendalam, sebab tidak fokus pada satu materi atau pembelajaran saja. Namun, signal juga menjadi kendala dalam melaksanakan pembelajaran. Tetapi ada juga guru yang tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan pembelajaran tematik karena materi ditematikan berkaitan sama dengan kegiatan kehidupan sehari-hari sesuai dengan
anak-anak sehingga lebih mudah untuk dipahami. Berikutnya, rekomendasi. Guru bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran tematik agar pembelajaran bisa lebih efektif, seperti pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan siswa. Untuk masalah tidak semua materi bisa ditematikan, bisa diatasi dengan mengajarkan materi tersebut secara terpisah dengan berdasarkan pelajaran, sehingga guru dapat memberi contoh yang lebih relevan tanpa dibatasi oleh tema yang ada. Masalah yang ditemui menurut jawaban Bapak Ibu guru dan rekomendasi yang kami berikan adalah untuk masalah koneksi internet yang tidak stabil dan terbatasnya kuota internet. Untuk mengatasinya, dengan mengurangi jadwal pertemuan tatap maya. Pertemuan itu bisa diganti dengan metode penugasan dengan memberikan soal. Keterbatasan alat atau HP dan laptop yang digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh itu bisa diatasi dengan memberikan penugasan dengan cara memberikan tenggat waktu yang lebih fleksibel, seperti menunggu orang tua siswa pulang kerja. Untuk siswa yang dalam pembelajarannya menggunakan HP atau laptop, orang tuanya, sedangkan untuk siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, guru bisa mendatangi rumah siswa untuk memberikan pembelajaran. Dan berkurangnya motivasi dan fokus siswa selama pembelajaran dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi, dan memaksimalkan fasilitas pembelajaran dengan memanfaatkan penggunaan media. Jadi, selama masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap satuan pendidikan menggunakan pembelajaran jarak jauh, itu menjadi satu-satunya cara agar proses pembelajaran dapat terus berjalan. Namun, ada saja problematika yang ditemui, mulai dari penyusunan RPP hingga pelaksanaannya. Nah, untuk mengatasi problematika tersebut, yang menjadi titik kunci keberhasilannya adalah keterampilan dan juga kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran tersebut. Teman-teman, itu tadi problematika yang dialami dalam PJJ. Kami harap teman-teman dan Bapak Ibu guru dapat terus semangat dalam berkarya walau dalam situasi seperti ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat.